Oh, di layar itu boleh. Nah. Tadi nggak kita ambil dari itu, dari mana? Kita ambil yang di layarnya dulu, harusnya ada dulu khusus apa? Khusus si slide-nya, kemudian saya isikan suara. Jadi nggak kita tampilkan ya, tapi ini hanya suara aja. Bagaimana kita merekam suara? Oke, jadi kelihatan itu volume suara yang di atas sana. Baik, hari ini kita akan kuliah tentang generator arus suara. Oke, saya kira generator arus suara tuh, adalah sebuah generator yang akan membangkitkan listrik arus suara. Oke, cukup. Jadi saya tidak terlalu kuat tadi ngomong. Menurut saya. Tapi ternyata volumenya itu yang saya katakan tadi. Ini tidak terlalu sensitif. Sebenarnya nggak sensitif ini. Kita udah nguji kalau ada orang lewat 2 meter juga ngobrol, misalnya ngobrol 2 meter, ini belum tentu dia masuk ke dalam suaranya. Jadi nggak perlu studio khusus ketika kita merekam. Saya bilang tadi harganya juga cuma 200.000 kok. Saya kira udah terlalu banyak saya ngomong. Terima kasih Pak Forman atas 2 menit yang diberikan. Itulah memang dosen itu siapapun sebenarnya bahwa tidak akan pernah berhenti belajar dan selalu merasa bodoh gitu Pak ya. Jadi terus menerus sampai akhirnya bisa dihasilkan sesuatu yang baik dari tim Pak Forman, Pak Hambali dan Pak Efri ya. Terima kasih Pak Forman, Pak Hambali. Waktu berikutnya saya berikan atau saya persilakan Pak Gelar untuk memberikan sharing dari hasil yang telah diperoleh. Silakan Pak Gelar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung restart. Jadi saya juga sebenarnya merasa tidak merasa gitu ya menjadi tim yang dipilih sebagai tim yang terbaik, karena kita merasa pekerjaan kita sepertinya biasa-biasa saja begitu ya, tidak ada yang istimewa ya. Namun memang di akhir masa hibah e-learning kemarin kita cukup intensif mengerjakan tugasnya. Jadi sejak pagi sampai malam hari saat kita tim sama-sama bekerja keras sampai akhirnya kita dapat hasil yang kita peroleh, yaitu dengan laporan yang memang kita sesuaikan dengan formatnya. Jadi seluruh keinginan dari TMP itu betul-betul kita lakukan. Semua request, bahkan sampai ke request yang terkecil sekalipun kita usahakan untuk kita dapat kerjakan ya, karena bagaimanapun itu pasti akan dievaluasi pada saat presentasi. Intinya adalah bagaimana kita bisa siap pada saat presentasi. Nah, mungkin saya akan menyampaikan sedikit titipan dari stafnya Pak Adi begitu ya, bahwa mohon saya menyampaikan juga terkait laporannya. Jadi bagaimana juga pada saat hibah e-learning itu laporan yang kita buat itu harus sesuai dengan request dari panitia pelaksana hibah e-learning ini atau dari TMP ya, dari ya BPA sekarang yang namanya, bukan TMP lagi ya, dari BPA ya, sudah berubah ya. Oh, dari tim reviewer ya, tim reviewer yang memang diundang oleh BPA untuk mereview seluruh peserta hibah e-learning. Hal yang paling kritis sebenarnya pada saat membuat hibah e-learning yang mungkin perlu saya kemukakan adalah pada saat kita mengevaluasi keseluruhan dari e-learning. Apakah e-learning yang kita buat itu sesuai tidak dengan atau nyaman tidak
dengan oleh mahasiswa ya. Ketika mahasiswa mengakses e-caring atau e-learning yang kita buat, apakah mereka merasa nyaman atau tidak? Apakah mereka dengan e-caring yang kita buat, dengan e-learning yang kita buat itu proses pembelajarannya itu lebih berkualitas atau tidak gitu. Ternyata memang mereka merasakan bahwa e-learning ini memberikan manfaat yang jauh lebih banyak ketimbang pembelajaran konvensional di kelas. Karena barangkali ketika di kelas mereka tidak paham, maka dengan e-learning ini mereka bisa terbantukan. Ketika di kelas ada bagian yang dijelaskan oleh dosen tidak dipahami dan tidak dimengerti, maka pada saat di e-learning mereka bisa melihat rekaman videonya dan mereka bisa melihat mereview ulang mata kuliah yang dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, sehingga evaluasi inilah yang bagian kritis. Dan itu yang mungkin banyak yang dilewati mungkin ya, banyak dilewati oleh tim-tim yang lain begitu. Jadi bagian evaluasi, bagian terakhir. Oke, ini agak cukup lama karena blue screen. Kemudian yang kedua, setelah bagian evaluasi adalah bagian pada saat kita membuat simulasi atau animasi yang memberikan semacam stimulasi untuk mahasiswa agar mereka paham betul tentang materi perkuliahan. Nah, ketika animasi atau simulasi ini tidak memberikan stimulasi seperti yang tim kita buat sebelum dievaluasi terakhir. Jadi kita itu dievaluasi 2 kali pada saat hibah e-learning ini. Nah, dievaluasi 2 kali. Nah, jadi ada evaluasi pertama itu reviewer melihat bahwa tim kita itu ternyata banyak sekali kekurangannya. Animasi dan simulasi yang kita buat itu ternyata tidak sesuai dengan harapan dari tim reviewer. Nah, sejak saat itu saya akhirnya berpikir, wah ini kayaknya kita harus merombak konsep kita. Awalnya kita membuat animasi saja. Awalnya ternyata mata kuliah yang tim kita buat, yaitu pengolahan sinyal digital, itu tidak cocok dengan animasi. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga mengajar mata kuliah yang kayaknya tidak akan cocok kalau misalnya dibuat animasi. Dan itu nanti diberikan kepada mahasiswa, sehingga harus dibuat simulasi. Akhirnya setelah dievaluasi pertama, reviewer melihat bahwa animasi itu terlalu kekanak-kanakan begitu ya, kalau untuk dipakai oleh mahasiswa. Akhirnya kita buat simulasi. Dan ternyata memang simulasi ini yang itu memberikan pengaruh pemahaman yang lebih dan tidak kekanak-kanakan. Dan itu kita kerja keras sampai akhirnya di masa e-learning 2 bulan setelah itu atau 1 bulan setelah itu kita selesai, dan ya alhamdulillah itu bisa berhasil memahamkan mahasiswa begitu. C, D atau E. Atau kalau tidak salah sekarang kita menerapkan sistem yang lebih banyak ya Bu ya, ranging ABC-nya itu. Kemudian ditampilkan juga nanti bentuk multimedia yang akan Bapak Ibu kembangkan. Itu multimedianya seperti apa? Kalau tadi Pak Porman menggunakan suara beliau, berarti selain suara beliau nanti ada slideshow-nya. Berarti Pak Porman menggunakan ada visual, ada audio. Nah, kan banyak ya Bu ya bentuk multimedia selain ada visual dan juga ada audio. Baru nanti Bapak tujuan proposalnya juga harus dengan jelas dapat kita paparkan dan juga tentu saja masuk sedikit banyaknya teori-teori yang terkait dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajar. Itu harus dimasukkan ke dalam proposal. Kemudian nanti Bapak Ibu juga memetakan bagaimana Bapak Ibu akan mengembangkan metode e-learning content yang akan dikembangkan. Nah, ini tadi mungkin sudah masuk sebetulnya ke unsur penilaian proposal dari Pak Adi Wijaya yang tadi dijelaskan. Apakah nanti kegiatannya berbentuk asinkronius atau berbentuk sinkronius. Kemudian dibuat Bapak Ibu jangan lupa adalah satuan ajar bahwa di 14 pertemuan itu kapankah memang akan terjadi pembelajaran secara online. Dari 14 itu apakah keseluruhan 14 pertemuan online, 7 pertemuan, atau memang Bapak Ibu selektif pada pertemuan tertentu saja mahasiswa diwajibkan untuk online. Biasanya tadi seperti Bu Dias itu ketika kuis ya Bu ya, biasanya online. Nah ini
diberikan contoh kontennya juga, dan juga yang paling penting adalah schedule-nya